Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai macam-macam media pembelajaran akuntansi dengan 3 pokok pembahasan. Video kali ini merupakan ujian akhir semester dari mata kuliah Strategi Media Belajar Mengajar bidang studi akuntansi. Sebelum memasuki pembahasan, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Siti Anugradisa Amalia dengan NIM 200902501034 dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas B, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar. Nah, di kesempatan kali ini yaitu mengenai macam-macam pembelajaran, ada 3 pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu mengenai macam-macam pembelajaran. Yang kedua yaitu prinsip pemilihan dan penggunaan media pembelajaran akuntansi. Dan yang ketiga yaitu kriteria pemilihan media. Sebagai berikut. Media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan faktor yang penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, jika dilihat dari pengertiannya, media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran, sedangkan pembelajaran adalah sebuah proses komunikasi antara pelajar, pengajar, dan bahan ajar. Komunikasi tidak akan berjalan tanpa bantuan sarana penyampaian pesan atau media, sehingga dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran itu penting dalam proses pembelajaran. Nah, media pembelajaran sangat banyak macamnya, tentunya tidak digunakan sekaligus. Untuk itu perlu dipilih secara cermat media mana yang lebih tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kriteria yang paling utama dalam pemilihan media bahwa media harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai. Prinsip utama pemilihan media pembelajaran adalah efektivitas media pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, serta efektivitasnya dalam membantu siswa memahami materi pembelajaran yang akan disajikan. Guru harus menimbang-nimbang apakah suatu media pembelajaran yang akan digunakan lebih efektif bila dibandingkan dengan media yang lainnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu macam-macam media pembelajaran. Yang pertama yaitu media visual. Media pembelajaran visual adalah media yang memberikan gambaran menyeluruh dari konteks sampai dengan abstrak. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa media visual merupakan salah satu media untuk pembelajaran. Media pembelajaran visual ini lebih realistis dan dapat dirasakan oleh indera penglihatan. Media pembelajaran visual ada yang dapat diproyeksikan, ada pula yang tidak dapat diproyeksikan. Contohnya grafik, chart, komik, diagram, kartun, bagan, dan poster, dan contoh-contoh lainnya. Media pembelajaran yang kedua yaitu media audio. Media audio pembelajaran merupakan media yang menyajikan informasi melalui bentuk audio atau suara, dan untuk menerima informasi yang disampaikan tersebut maka menggunakan indera pendengaran. Maka audio merupakan sarana penyampaian informasi yang lebih komunikatif dan menarik. Penggunaan media audio saat ini banyak peminatnya karena mampu menyampaikan informasi secara lebih detail dan jelas. Contohnya yaitu radio, laboratorium bahasa, tape recorder, dan sejenisnya. Nah, media pembelajaran yang ketiga yaitu project still media. Project still media merupakan media yang memproyeksikan gambar diam di mana hasil proyeksinya tidak bergerak atau memiliki unsur gerakan. Media yang satu ini termasuk media yang sudah menggunakan komponen elektronik dan digerakkan oleh tenaga listrik. Contoh media yang termasuk jenis dari project still media adalah media overhead projector atau disingkat dengan OHP dan media slide. OHP cukup mudah dan praktis untuk digunakan karena hanya membutuhkan kertas transparan dan tenaga listrik untuk menggunakannya. OHP merupakan media yang digunakan untuk memproyeksikan suatu gambar atau suatu tulisan yang ditulis atau digambarkan pada kertas transparansi. Nah, contoh dari media pembelajaran yang ini seperti dengan yang saya jelaskan tadi, yaitu berupa slide, overhead projector atau disingkat sebagai OHP, infocus, dan sejenisnya. Nah, media pembelajaran yang terakhir yaitu projected motion media. Projected motion media merupakan media yang menggunakan audio, visual, dan gerak yang dapat diproyeksikan secara langsung ke papan, dinding, atau layar dan digerakkan menggunakan tenaga listrik. Salah satu media yang termasuk jenis dari projection motion media adalah video.
Video merupakan salah satu jenis media yang mempunyai suara, gerak, dan objeknya dapat dilihat. Hampir semua orang tahu dan mempunyai media video, karena media ini sangat murah sekali dan mudah ditemukan. Seperti video di handphone, komputer, dan handycam. Di era sekarang ini, video dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar di sekolah untuk menjadikan sebagai media pembelajaran. Contoh dari media pembelajaran kali ini yaitu film, video berupa DVD, VCD, dan VTR, televisi, komputer, dan sejenisnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu prinsip pemilihan dan penggunaan media pembelajaran. Prinsip pemilihan dan penggunaan media pembelajaran akuntansi yang pertama yaitu tidak ada satu media pun yang paling baik untuk semua tujuan. Suatu media hanya cocok untuk tujuan pembelajaran tertentu, tetapi mungkin tidak cocok untuk pembelajaran yang lain. Yang kedua yaitu media adalah bagian integral dari proses pembelajaran. Hal ini berarti bahwa media bukan hanya sekedar alat bantu mengajar guru saja, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisah dari proses pembelajaran. Penetapan suatu media haruslah sesuai dengan komponen lain dalam perancangan pembelajaran. Tanpa alat bantu mengajar, mungkin pembelajaran tetap dapat berlangsung, tetapi tanpa media itu tidak akan terjadi. Nah, yang ketiga yaitu media apapun yang hendak digunakan. Sasaran akhirnya adalah untuk memudahkan belajar peserta didik. Kemudahan belajar peserta didik haruslah dijadikan acuan utama pemilihan dan penggunaan suatu media. Prinsip yang keempat yaitu penggunaan berbagai media dalam satu kegiatan pembelajaran bukan hanya sekedar sekalian atau pengisi waktu atau hiburan, melainkan mempunyai tujuan yang menyatu dengan pembelajaran yang berlangsung. Prinsip yang kelima yaitu pemilihan media hendaknya objektif, yaitu didasarkan pada tujuan pembelajaran, tidak didasarkan pada kesenangan pribadi tenaga pengajar. Yang keenam yaitu penggunaan beberapa media sekaligus akan dapat membingungkan peserta didik. Penggunaan multimedia tidak berarti menggunakan media yang banyak sekaligus, tetapi media tertentu dipilih untuk tujuan tertentu dan media yang lain untuk tujuan lain pula. Prinsip yang terakhir yaitu kebaikan dan kekurangan media tidak tergantung pada kekonkretan dan keabstrakannya saja. Media konkret wujudnya mungkin sukar untuk dipahami karena rumitnya, tetapi media yang abstrak dapat pula memberikan pengertian yang tepat. Itu dia tadi mengenai prinsip-prinsip dalam media-media pembelajaran. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu kriteria pemilihan media. Kriteria pemilihan media ada 6. Yang pertama yaitu kesesuaian dengan tujuan atau instructional goals. Perlu dikaji tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran. Dari kajian tujuan instruksional umum atau TU atau tujuan instruksional khusus yaitu TIK, ini bisa dianalisis media apa yang cocok guna mencapai tujuan tersebut. Yang kedua yaitu kesesuaian dengan materi pembelajaran atau instructional content, yaitu bahan atau kajian apa yang akan diajarkan pada program pembelajaran tersebut. Pertimbangan lainnya, dari bahan atau pokok pembahasan tersebut sampai sejauh mana kedalaman yang harus dicapai. Dengan demikian, kita bisa mempertimbangkan media apa yang sesuai untuk penyampaian bahan tersebut. Yang ketiga yaitu kesesuaian dengan karakteristik pelajar atau siswa. Dalam hal ini, media haruslah familiar dengan karakteristik siswa atau guru, yaitu mengkaji sifat-sifat dari ciri media yang akan digunakan. Hal lainnya karakteristik siswa, baik secara kuantitatif atau jumlah, ataupun kualitatif atau kualitas ciri dan kebiasaan lainnya dari siswa terhadap media yang akan digunakan. Terdapat media yang cocok untuk sekelompok siswa, namun terdapat juga media yang tidak cocok untuk siswa lainnya. Yang keempat yaitu kesesuaian dengan teori. Pemilihan media harus didasarkan atas kesesuaian dengan teori. Media yang dipilih bukan karena fanatisme guru terhadap suatu media yang dianggap paling disukai atau paling bagus, namun didasarkan atas teori yang akan diangkat dari penelitian dan riset sehingga telah teruji validitasnya.
Yang kelima yaitu kesesuaian dengan gaya belajar siswa. Kriteria ini didasarkan atas kondisi psikologis siswa, bahwa siswa belajar dipengaruhi pula oleh gaya belajar siswa. Kriteria yang terakhir yaitu kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung, dan waktu yang tersedia. Bagaimana bagusnya sebuah media apabila tidak didukung oleh fasilitas dan waktu yang tersedia, maka kurang efektif. Misalnya, guru IPA merencanakan untuk mengadakan pembelajaran dengan memanfaatkan TV edukasi. Tentu saja guru tersebut harus mengalokasikan waktu yang tepat sesuai dengan jam tayang dalam TV edukasi tersebut. Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai macam-macam media dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai soal latihan pada pertemuan 12, yaitu susun dan uraikan tahapan pengembangan media pembelajaran akuntansi untuk materi siklus akuntansi perusahaan jasa dengan tahapan sebagai berikut. Media pembelajaran yang saya gunakan kali ini yaitu audio visual dalam bentuk PowerPoint. Tugas yang pertama yaitu melakukan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan digunakan untuk mengetahui masalah apa yang ditemui dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu menyusun perencanaan, mengkaji tujuan pembelajaran dan keterkaitannya dengan rancangan materi dalam media yang akan dikembangkan. Yang ketiga yaitu merancang produk awal, perumusan butir-butir materi dan pengembangan media itu sendiri. Dalam merumuskan materi, peneliti mengumpulkan beberapa pustaka serta sumber-sumber lain yang relevan untuk mendukung materi yang akan dikembangkan. Yang keempat yaitu validasi ahli diberikan setelah media pembelajaran selesai untuk dinilai oleh teman sejawat. Nah, jawaban untuk tugas yang pertama yaitu melakukan analisis kebutuhan. Dalam siklus akuntansi terdapat beberapa tahapan, yaitu A. Identifikasi dan analisis transaksi atau penggolongan, B. Pencatatan transaksi dalam jurnal, C. Posting ke buku besar, D. Penyusunan neraca saldo, E. Penyusunan jurnal penyesuaian dan neraca saldo setelah penyesuaian, F. Penyusunan neraca lajur, G. Penyusunan laporan keuangan, H. Penyusunan jurnal penutup, I. Penyusunan jurnal balik, serta yang terakhir yaitu neraca saldo setelah penutupan. Berdasarkan siklus di atas yang menjadi masalah yaitu dalam penyusunan jurnal penyesuaian, dalam menganalisis transaksi, menentukan nama akun, dan menetapkan mekanisme debit kredit. Dalam masalah di atas, metode pembelajaran digunakan untuk menyelesaikan yaitu audiovisual interaktif, yaitu PPT. Selanjutnya tugas yang kedua yaitu menyusun perencanaan. Yang pertama, adapun kompetensi dasar berdasarkan permasalahan di atas yaitu A. Menganalisis transaksi penyesuaian untuk perusahaan jasa, B. Melakukan pencatatan transaksi penyesuaian untuk perusahaan jasa. Yang kedua, indikator pencapaian kompetensi. A. Menjelaskan pengertian jurnal penyesuaian, B. Menjelaskan fungsi jurnal penyesuaian, C. Mengidentifikasi informasi atau data yang membutuhkan penyesuaian, D. Mencatat jurnal penyesuaian. Yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran yang dimana A. Mengetahui pengertian dan fungsi jurnal penyesuaian, B. Mengetahui informasi atau data yang dibutuhkan dalam jurnal penyesuaian, C. Mengetahui cara mencatat jurnal penyesuaian. Tugas yang ketiga yaitu merencanakan produk awal, perumusan butir-butir materi dan pengembangan media itu sendiri. Dalam merumuskan materi, penelitian mengumpulkan beberapa pustaka serta sumber-sumber lain yang relevan untuk mendukung materi yang akan dikembangkan. Nah, pokok pembahasan yaitu A. Pengertian jurnal penyesuaian, B. Fungsi jurnal penyesuaian, C. Akun-akun yang dibuat dalam jurnal penyesuaian, serta D. Yaitu contoh jurnal penyesuaian. Nah, tugas yang keempat yaitu mengenai validasi ahli diberikan setelah media pembelajaran selesai untuk dinilai oleh teman sejawat. Berikut ini adalah hasil dari penilaian tersebut. Nah, cukup sekian pembahasan mengenai macam-macam media pembelajaran kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.